Well, it's exciting to get to be here with you guys. Senang banget bisa ada di sini bersama teman-teman semua. This is full of special memories for me. Ini benar-benar sepenuhnya sebagai sebuah ingatan yang baru bagi saya. 29 years ago today, I married Miss Jennifer. Jadi 29 tahun lalu hari ini saya menikah sama Michelle. Nobody knew whether we would make it or not. Tidak ada satu pun yang tahu apakah kami berhasil atau tidak. But God knew. Tapi Tuhan tahu. 5 children later. Dan 5 anak berikutnya. 9 grandchildren later. Dan 9 cucu berikutnya. And hundreds and thousands of miles traveled for the gospel. Dan ratusan ribu miles untuk perjalanan. It feels like the Lord's done immeasurably more than we could ask for. Ternyata Tuhan melakukan hal yang lebih dari apa yang kita bisa minta. I had 4 ugly children and 1 pretty one. Saya punya 4 anak yang jelek, ada 1 yang cantik. We'll let you look at their pictures and decide. Nanti teman-teman bisa lihat fotonya dan memutuskan sendiri. Let's begin by jumping straight into the Word of God. Mari kita mulai dan langsung ke firman Tuhan. If I had to put a title in English on this message, I would say it is activated. Jadi kalau kita mau katakan sebuah judul di dalam bahasa Inggris adalah activate atau diaktifkan. Aktivasi or diaktifkan. Proverbs 30 and verse 4. Jadi Amsal 30 ayat 4. This scripture is actually asking a question. Jadi ayat ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Who ascended to heaven and came down? Who has gathered the wind in his fist? Who has wrapped up the waters in his garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name and what is his son's name? Surely you know. Siapakah yang naik ke surga lalu turun, dan siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa anaknya? Engkau tentu tahu. Church, I'm here to tell you today that we can answer that question. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita bisa jawab pertanyaan ini. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. Jesus came down from heaven and ascended back into heaven. Jadi Yesus turun dari surga dan kembali ke surga. Jesus has gathered the wind or the Ruach Kudus in his fist. Jadi Tuhan bawa seluruh Roh Kudus itu dalam genggamannya. Jesus has established the very ends of the earth. Tuhan benar-benar sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. The question that Proverbs 30 and verse 4 ask is answered in the person Jesus. Jadi pertanyaan yang ditulis di Amsal ayat 4 ini katakan bahwa ini adalah Yesus. It doesn't matter what land you're in, what country you're in, what culture you're in. Jadi nggak peduli dari mana negaramu, di mana kamu tinggal, dan dari negara mana kamu berasal. Colossians 1 verses 15 and 16. Jadi Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Say the Son is the image of the invisible God. Jadi dikatakan bahwa anak itu adalah gambaran dari Tuhan yang tidak terlihat. He's the firstborn over all creation. Dia adalah yang sulung dari semua ciptaan. For in him all things were created. Dan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. All things have been created for him and through him. Jadi semua hal telah diciptakan untuk Dia dan melalui Dia. It's good to know that everything that exists was created by Jesus and for Jesus. Jadi sangat luar biasa untuk kita tahu bahwa semua yang diciptakan itu diciptakan untuk Dia dan melalui Dia. Because it means every problem that you face can be solved by Jesus. Artinya bahwa setiap masalah yang kita alami dapat terjawab oleh Yesus. If you get a new motor and it breaks, kalau kamu punya motor baru dan rusak, you can take it back to the one who made it and they can fix it. kau bisa bawa itu ke orang yang membuatnya dan mereka bisa memperbaiki. I have great hope in Jesus. Saya punya harapan yang besar dalam Yesus.
Let's keep reading in Proverbs 30 to verse 5. Mari kita baca berikutnya di ayat 5, masih di Amsal 30 tadi. Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in him. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Look, the word of God is flawless, and the word of God always proves true. Di mana firman Tuhan itu tidak bercacat dan firman Tuhan terus terbukti adalah kebenaran. Somebody else doesn't have to accept it for it to be true. Jadi seseorang tidak perlu menerimanya untuk firman itu jadi benar dulu. Truth is truth whether people accept it or not. Kebenaran adalah benar, enggak tergantung kepada orang mau nerima atau enggak. But this particular truth has won over more people in the world than you can imagine. Dan kebenaran yang seperti ini bahkan sudah ada di seluruh orang, banyaknya tanpa kita bahkan bisa membayangkan. It's important for us to get it down in our soul that the truth of the word is our only refuge. Jadi sangat penting untuk kita taruh di kedalaman hati kita bahwa kebenaran Tuhan adalah satu-satunya perlindungan bagi kita. Our refuge is not in our beliefs. Jadi perlindungan kita bukan di iman percaya kita. Our refuge is not in our services. Jadi perlindungan kita tidak ada di dalam ibadah-ibadah kita. Our refuge is in the Word of God. Karena perlindungan kita di dalam firman Tuhan. In the Word of God will change what you believe. Dan firman Tuhan akan mengubah apa yang kau percayai. In the Word of God will change the way you do services. Dan firman Tuhan akan mengubah bagaimana cara kita beribadah. The Word is the only standard that anything can be measured by. Jadi firman Tuhan adalah satu-satunya standar di mana yang lain dapat diukur menurutnya. Did you guys ever learn Psalm 91? Saya pernah belajar tentang Mazmur 91. He who dwells in the shelter of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Siapa We can read it. Yeah. We can read it. Turn to it. Just the first verse. King James messed up both our translations. Yeah, I like. I can only quote it in King James. I'm sorry. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. You know, it's an interesting thing. That is a favorite verse of people all around the world. Dan hal yang menarik bahwa ini adalah satu ayat yang paling disukai banyak orang di dunia ini. But what does it mean to dwell in the shelter of the Most High? And what does it mean to live in His shadow? Jadi kira-kira apakah artinya memang untuk duduk atau tinggal di dalam perlindungan yang maha tinggi dan terus ada di dalam naungan yang maha kuasa? That's a question you can ask thousands of preachers. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin kau bisa bertanya ke ribuan pengkhotbah yang lain. And receive thousands of answers. Dan juga menerima ribuan jawaban. Most of which are wrong. Dan sebagian besar itu salah. To dwell in God's shelter Untuk tinggal di dalam tempat perlindungan Tuhan is to live in His Word. Adalah dengan hidup dalam firman. In fact, the first century Christians referred to His Word as the shadow of God. Bahkan juga gereja mula-mula menyatakan bahwa firman Tuhan itu sebagai naungan atau bayangan dari Tuhan. A guy named Philo of Alexandria. Jadi namanya ada Philo Alexandria. Wrote that in the first century, a Christian believed that the only way he could dwell with God and experience His shadow was to be surrounded by His Word. Jadi dia menuliskan di dalam bukunya bahwa orang percaya pada zaman pertama kalinya mereka percaya bahwa firman Tuhan adalah tempat di mana mereka dapat berlindung dalam naungan atau bayangan. Going to church and hearing a single verse. Jadi pernah ada di dalam gereja yang hanya memakai satu ayat saja. 10 jokes. Dan 10 bercandaan atau lelucon. And 45 minutes of a man's thoughts. Dan juga 45 menit berikutnya hanyalah pikiran manusia itu saja. That's not being surrounded by God's Word. Itu bukanlah kehidupan yang dikelilingi dengan firman Tuhan. That's being sprinkled with God's Word. Itu sudah cuma dipercikin sama firman Tuhan. I want to be surrounded in the perfect Word of God. Saya mau terus dikelilingi oleh firman Tuhan yang sempurna.
Can I talk to you today about being activated in this way? Boleh saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang gimana kita diaktifkan kembali dengan cara seperti ini? Pak Bren is very smart. Pak Bren cukup cerdas. He's learned to do so many things. Dia belajar banyak hal untuk melakukan banyak hal. And when he gets interested in something, he learns every detail about it. Jadi kalau dia tertarik terhadap sesuatu, dia belajar semua detail dari hal tersebut. I've never met a man that knew more about flowers saya tidak pernah ketemu pria lain yang tahu banyak tentang bunga, more about coffee. lebih banyak tentang kopi. Anything he gets interested in, he learns everything about Jadi it. semua hal yang dia tertarik itu selalu dia belajar semua hal di dalamnya. A few years ago, I got very, very sick while I was on a missions trip. Jadi berapa tahun lalu saya sangat jadi sakit pada waktu perjalanan misi. And it was from drinking water with bacteria in it. Jadi itu karena minum air dengan bakteri di dalamnya. So I got very serious about learning how to purify water. Jadi saya sangat serius sekali untuk belajar gimana caranya bisa memurnikan air. It turns out that they use charcoal to purify water. Dan ternyata mereka pakai arang untuk memurnikan air. It doesn't seem like something that is dark and yucky could make water clean. Dan dalam pikiran kita tidak ada sesuatu yang hitam, gelap, dan kotor, ya, yang jijik itu bisa membuat air jadi murni. And if you just get regular charcoal, it won't. Dan kalau kita hanya pakai arang yang biasa itu tidak akan terjadi. But if you take 3 kilos of charcoal Jadi tetapi kalau kita ambil 3 kilo dari arang itu, and you put them in very, very hot steam, dan kita taruh itu di sebuah suhu tinggi uap panas, ya. like 1,000 degrees Celsius steam, Kurang lebih mungkin 1000 Celsius. the 3 kilos of charcoal shrinks to only 1 kilo. Jadi 3 kilo arang itu langsung menyusut jadi hanya 1 kilo aja. But that kilo has infinitely more internal structure. Jadi yang kilo itu tapi punya lebih besar strukturnya di dalamnya daripada 1 kilo. They call that activated charcoal. Mereka disebutnya bahwa arang yang aktif. And when you pass water through it, Dan waktu kita menyaring air melaluinya, the complex internal structure takes out everything that's yucky. jadi semua struktur di dalam arang itu mengambil semua hal yang tidak baik di air itu. Would you rather have 3 kilos of charcoal or 1 kilo? Kira-kira kamu mau 3 kilo dari arang atau 1 kilo arang? Every pastor that I know wants 3 kilos. Semua gembala yang saya tahu mereka mau 3 kilo ya. But 3 kilos is useless if the heat hasn't been applied to it. Jadi yang 3 kilo itu akan sia-sia kalau panas itu tidak dilakukan ke yang 3 kilo. The process of applying heat to the charcoal shrinks it by 2/3. Bahkan karena panas itu diberikan ke arang tadi itu langsung menyusutkannya mungkin 2/3 bagian mereka. But the 1/3 that is left Tapi sepertiganya yang tertinggal itu can cure poisonous water. bisa bahkan memurnikan air yang beracun. It can purify air. Bisa juga menyaring udara It can save your life. dan bahkan bisa menyelamatkan hidup kita. Maybe we're not looking for 3 kilo Christians. Maybe we're looking for 1 kilo Christians. Mungkin kita nggak cuma mencari untuk 3 kilo Kristen, tapi kita mau 1 kilo Kristen aja. You know, Jesus only picked 12 out of a whole nation. Lihat bahwa Yesus bahkan cuma pilih 12 dari seluruh bangsa Israel itu. And they faced the fires of hell, and it changed something inside them. Dan mereka menghadapi api neraka itu dan bahkan ada sesuatu yang mengubah di dalam mereka. To get charcoal to become activated, Untuk membuat arang itu menjadi aktif, it has to actually be put in intense heat. yang itu harus ditaruh di panas yang terus-menerus. I want to talk to you about how to activate your faith. Saya mau berbicara tentang gimana cara mengaktifkan imanmu. I would rather have one man with activated faith Saya mending punya 1 orang aja dengan iman yang aktif than 3 men with quiet, passive faith. dibanding dengan 3 orang yang hanya punya iman yang diam dan pasif saja. Kind of like the charcoal. Seperti halnya arang yang tadi, 3 men with quiet, passive faith do nothing. ya 3 orang dengan iman yang pasif nggak akan lakukan apapun.
But one man with an active faith can make poisonous situations pure. Tapi satu orang dengan iman yang aktif bisa mengubah sebuah suasana yang penuh dengan racun itu menjadi murni. Would you like to learn about activated faith? Siapa yang mau belajar untuk gimana mengaktifkan imannya? Let's go to Exodus 13. Mari kita ke kitab Keluaran 13. By the way, every air purifier in the world is activated charcoal. Ya, ngomong-ngomong seluruh alat memurnikan udara di dunia ini pakai arang itu. Arang yang aktif. Every water purifier is activated charcoal. Semua pemurni air dia pakai arang yang aktif. If somebody drinks too much or takes drugs, they put activated charcoal in their stomach to help save their life. Kalau ada orang yang meminum atau melakukan sesuatu masukkan ke tubuhnya yang beracun, mereka akan taruh arang yang diaktifkan itu untuk menyelamatkan hidup mereka. I'm not selling charcoal. Saya nggak coba jual arang ya. I'm promoting the only kind of faith that saves a situation. Ya, jadi saya sedang mempromosikan bahwa tentang iman yang dapat mengubahkan situasi. In Exodus 3:17 and 18. Di Exodus 13. 13 verses 17 and 18. Oke, Keluaran 13 ayat 17 dan 18. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road towards the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. God's not interested in the shortest path. Tuhan tidak tertarik dengan jalan yang paling pendek atau jalan pintas. He isn't interested in the easiest path. Dia juga tidak tertarik terhadap jalan yang atau cara yang termudah. He wants to put your faith into a heated situation that will activate it. Dia mau taruh iman kita di dalam situasi yang mengaktifkan iman kita. Which is kind of awkward for us because we do everything we can to avoid that situation. Jadi mungkin aneh bagi kita karena kita mencoba untuk lakukan segala sesuatu yang untuk menghindar dari situasi-situasi sulit itu. But it is the only way you can be trained for what is ahead. Tapi ini adalah satu-satunya cara supaya kita dapat dilatih dengan yang ada di surga. As we keep reading today, let's make an agreement with each other. Jadi semakin kita akan belajar lebih lagi, mari kita buat kesepakatan satu dengan yang lain. We're not going to attempt to shortcut God's plan. Kita nggak mau mencoba untuk memendekkan rencana Tuhan. We're not going to look for an easier way. Kita nggak akan nyari cara yang termudah. We want the real thing. Kita mau yang sesungguhnya, yang beneran. We don't want to just read about miracles. Kita nggak mau cuma baca tentang mukjizat. We want to experience it. Kita mau mengalami. We don't want to just read about Jesus. Kita nggak mau cuma membaca tentang Yesus. We want to experience Him. Tapi kita mau mengalaminya. That'll never happen by taking shortcuts. Ini tidak akan pernah terjadi kalau kita cari jalan pintas. We have to do this God's way. Kita harus melakukannya dengan caranya Tuhan. If there's any problem, it's never with God, it's with us. Kalau akan ada masalah itu nggak pernah tentang Tuhan, itu kita yang bermasalah. But He's committed to activating our faith. Tapi Dia sangat berkomitmen untuk mengaktifkan iman kita. Let's look at Exodus 14:4. Lihat di pasal 14 ayat 4. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all of his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. The Lord must have seemed like a very poor military strategist.
Tuhan mungkin terlihat seperti dia nggak punya strategi perang yang luar biasa, yang hebat. Israel has gone down a one-way street Israel lagi jalan di satu jalan that has a dead end in it, a wall, yang dia ada jalan buntu, ada sebuah tembok, and their enemy is behind them. dan musuhnya ada di belakang mereka. That looks terrible. Itu terlihat sangat buruk. The enemy is very hard in this story. Jadi musuh sangat keras di cerita ini. Their task is very difficult. Tugas mereka sangat sulit. And there is, by nature, a threat to the life of every person there. Dan dalam kalam kemanusiaan mereka itu mengancam seluruh kemanusiaan mereka. Israel is staring at a sea, and behind them is Pharaoh's army. Jadi Israel sedang menghadap sebuah laut, tetapi Mesir ada di belakang mereka. Is that safe? Apakah itu aman? No. Is that wise? Apakah itu bijak? No. Tidak. Will that make them rich? Apa itu membuat mereka kaya? No. Will it make them feel blessed? No. Apakah itu membuat mereka rasa diberkati? Enggak juga. Why do we ask questions like that about anything that we do for Jesus? Kenapa kita selalu bertanya hal-hal kayak gitu ketika kita melakukan sesuatu untuk Yesus? When you believe you've heard from God and you want to do something, everybody asks you, is that wise? Dan kalau seseorang dengar dari Tuhan dan mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan orang mulai tanya apakah itu bijak? Then they ask you, is that safe? Dan mereka tanya apa itu aman? Then they say, but what will you do for money? Dan terus mereka tanya, terus soal uang gimana? You can never activate your faith without being put in situations where you're denied everything else. Kamu tidak akan bisa mengaktifkan imanmu tanpa kamu diletakkan di tempat di mana kamu harus menyangkal semua hal. In Exodus 4:14, why did God say He put them in that position? Dikatakan di kitab Keluaran 14 dikatakan kenapa 14 ayat 4 kenapa Tuhan taruh di situasi itu? God said, I will gain glory for myself. Dikatakan bahwa supaya aku menyatakan kemuliaanku. You being put in a terrible situation can cause God to be glorified. Jadi teman-teman ditaruh di dalam situasi yang sulit itu supaya Tuhan dimuliakan. Maybe not as many people will come to your church. Mungkin tidak sebanyak gimana pun orang datang ke gereja kita. Maybe everybody won't love you. Mungkin setiap orang tidak terlalu mengasihi engkau. But being in those situations changes 3 kilos of charcoal into one that will change the Tapi world. di dalam situasi seperti itu mengubahkan 3 kilo itu menjadi 1 kilo yang bermanfaat. This is the expectation that we should have. Ini adalah harapan yang harus, ekspektasi yang harus kita miliki. Lord, give me the difficult. Tuhan kasih aku yang sulit. That'd be easy. Dan itu akan mudah. Give me the impossible. Tuhan beri aku yang mustahil. That'll take a little longer, but I'll still do it. Mungkin itu akan membuat makin lama, tapi aku tetap akan lakukannya. This is how we activate the faith that is inside of us. Itulah gimana cara kita mengaktifkan iman yang ada dalam diri kita. The short way, the simple way, the safe way, that will never activate your faith. Jalan yang pintar, jalan yang mudah, jalan yang aman, itu tidak akan pernah mengaktifkan iman kita. It is a lie that you can go to a building, put money in an offering, and hear a scripture and live a blessed life. Itu adalah sebuah kebohongan ketika kamu bisa datang ke suatu gedung, memberikan persembahanmu, menerima firman, dan kamu hidup dengan hidup yang diberkati. The only way to have a blessed life is to have an activated faith. Untuk satu-satunya cara untuk punya kehidupan yang berkati adalah untuk punya iman yang diaktifkan. If you want to see the Red Sea split, you have to have an active faith. Kalau kamu mau lihat bahwa Laut Merah itu dibelah, kamu harus punya iman yang aktif. I think people are content to tell the story and sell the book. Ya, mereka biasanya lebih kayak mau kasih tahu ceritanya dan jual bukunya. But you said you wanted to experience it. Tapi engkau mendengar cerita itu mengatakan bahwa aku mau mengalaminya. Can we talk about how to experience it? Mau kita bicara tentang gimana kita bisa mengalami itu? Let's go to Exodus 14 verse 13. Lihat di pasal 14 ayat 13. Only 13. I'm going to read 13 and 14, but we'll do it a little bit together. Okay.
Moses answered the people, "Do not be afraid." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Okay, so we understand. You want an active faith? Lihat, You're going to have to drive out fear. lihat bahwa kita mengerti bahwa kalau engkau mau punya iman yang diaktifkan, kita harus menghalau ketakutan itu. Why do you suppose he had to tell them, "Do not be afraid"? Kenapa akhirnya dia mengatakan jangan takut? Because anybody who is not insane would be afraid. Karena siapapun yang tidak aneh, dia akan selalu takut. But then again, we have to trust in a God that we don't see, and that looks a little insane. Dan sekarang kita harus mempercayai Tuhan yang bahkan kita tidak lihat, itu lebih aneh lagi. The very first enemy of an activated faith is fear. Period. Musuh pertama untuk punya iman yang diaktifkan adalah ketakutan. Anytime you want to do something for God, fear will attack you. Kapanpun kau mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, ketakutan itu langsung melawanmu. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm." Musa katakan janganlah takut dan berdirilah teguh. Anytime you want to do something for the Lord, fear will attack you. Jadi setiap kali kamu mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, ketakutan akan melawan kita. And when you start to overcome it, Dan waktu kita mulai untuk melawannya atau menang darinya, the next thing that will happen is after taking 2 steps forward, jadi hal yang berikutnya akan terjadi setelah kamu melangkah mungkin 2 langkah. you want to let up and the enemy will push you back. Jadi kamu akan terus di situ dan musuh akan mendorong kamu mundur. Moses said that you could not be afraid and you had to stand firm. Musa katakan kamu nggak boleh takut dan kamu harus tetap teguh. When you first got born again, were you very sure about some things? Waktu kita mulai lahir baru, apakah kira-kira kita benar-benar yakin terhadap sesuatu? But over time, did your position soften? Lihat apa setelah beberapa waktu, apakah kondisi kita lebih rasa nyaman atau mudah? We can't give way to fear and we must stand firm. Kita nggak boleh menyerah kepada ketakutan, kita harus terus berdiri teguh. Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today." Dan Musa katakan bahwa jangan takut dan berdirilah teguh, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Do they see the deliverance while he's saying this? Apakah orang-orang itu benar-benar lihat keselamatan yang Tuhan beri waktu Musa ngomongan ini? Not at all. Tidak sama sekali. What they see is a Red Sea and an army. Yang mereka lihat adalah Laut Merah dan pasukan lain. Faith will deny everything that you see and perceive with your senses. Jadi iman itu akan benar-benar membatalkan apapun yang kamu lihat dan kamu akan memasukkan secara perasaan. From verse 13 we get, "Do not be afraid." Dari ayat yang 13 dikatakan kita dapat jangan takut. We get, "Stand firm." Kita dapat juga berdiri teguh. Then we get, "You will see deliverance." Dan dikatakan juga kamu akan melihat keselamatan itu. But the verse everyone loves is 14. Jadi tetapi ayat yang banyak orang suka adalah ayat 14. The Lord will fight for you. Dikatakan Tuhan akan berperang bagimu. That's good news, isn't it? Itu adalah berita yang baik, bukan? The Lord will fight for you. You need only to be still. Dikatakan Tuhan akan berperang bagimu dan kamu diam saja. How do you feel? Oh, somebody said it. Good. Dan gimana teman-teman rasakan pernyataan ini? Amen. Thank you, Lord. Enak kan? Dan dikatakan amin. Terima kasih Tuhan. I don't have to do anything. Aku gak perlu lakukan apapun. That's really good because I didn't want to do anything. Ya itu enak banget karena memang aku gak pengen melakukan apapun. I knew it, Lord, if I could just say I'm not afraid. Aku bisa lakukan kalau aku hanya katakan aku gak takut. If I could just say I'm not going to move. Kalau aku cuma katakan aku gak akan berpindah. If I could just say one day I'll be delivered. Kalau aku hanya boleh katakan bahwa suatu saat aku diselamatkan. Then Lord, after saying those things, I don't have to do anything. Sekarang sesudah aku mengatakan semua itu aku gak perlu lakukan apapun. Are you aware that the devil quotes scripture sometimes?
Ya, apakah teman-teman sadar bahwa bahkan setan pun sering menyebutkan pakai ayat-ayat Quoting half of a scripture untuk menghafalkan atau melafalkan ayat setengah ayat can be a whole lie. itu menjadi kebohongan yang sempurna. I was told all of my life if I walked down an aisle and came to an altar, that's all I needed to do. Jadi kalau aku selalu katakan di hidup saya bahwa kalau aku cuma bisa jalan aja ke depan dan berlutut di altar, itu aja yang saya lakukan. The church I was in had many kilos of charcoal, Dari di gereja di mana saya berada banyak sekali kilo dari arang itu, but none of it was activated. tapi tidak ada yang diaktifkan. It couldn't purify a situation. Bahkan tidak dapat memurnikan situasi, It couldn't heal water. tidak dapat memurnikan air, It couldn't save a drug addict. bahkan juga tidak bisa menyelamatkan orang yang kecanduan obat. So I left. Sehingga saya pergi. And I went to a church less than 1/3 the size. Dan saya pergi ke gereja yang cuma 1/3 dari ukuran yang sebelum. But in that church, they had an activated faith. Tapi di gereja itu punya iman-iman yang aktif. And poisonous things became clean. Dan sesuatu yang racun pun bisa dimurnikan. And dirty things became pure. Hal yang kotor menjadi murni. And people with addictions got free of addictions. Dan orang yang kecanduan bahkan dibebaskan dari kecanduannya. So what's up with that verse? You only need be still. Dan kira-kira apa tentang ayat ini? Karena disuruh diam aja. Because we like to be still. Karena ya kita senang banget diam kan. Sit on my salvation all day. Cuma duduk dalam keselamatanku sendiri sepanjang hari. That's no problem. I can be still. Ya itu nggak masalah kan, kita bisa diam aja. It's a good thing, Lord, you don't want me to do anything. Ya senang banget Tuhan, aku nggak disuruh ngapa-ngapain. Because I'm good at doing nothing. Ya memang aku pinter untuk nggak ngelakuin apa-apa gitu. What's verse 15 say? Lihat ayat 15 katakan. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." So which is it? Be still or move on? Lah kira-kira yang mana nih? Suruh diam atau suruh berangkat nih? It reminds me of a bank robber. Nah, ini ingatkan saya tentang orang yang ngerampok bank. He walks in with his gun. Dia benar-benar masuk dengan senjatanya. He says, "Don't move! Dan dia katakan, "Jangan bergerak." Put your hands up." Nah, angkat tangan. Which is it? Yang mana nih? Don't move Jangan or put my gerak hands up? atau tangannya ke atas? That's because this word in Hebrew for be still doesn't mean stop moving. Karena di dalam bahasa Ibrani-nya kata yang diam saja itu artinya bukan untuk kita berhenti bergerak. The word is haras. Katanya itu adalah haras. In English, that's easy for me because when I feel harassed or disturbed inside, Jadi di dalam bahasa Inggris mudah untuk mengerti ini karena ketika saya merasakan haras atau sesuatu yang berkecamuk di dalamnya. it sounds like the Hebrew word haras. Itu terdengar kayak memang terdengar kayak bahasa Ibrani haras. It means to still your crazy thoughts. Itu artinya bahwa untuk menenangkan pikiran kita yang edan. It means to still your anxiousness. Jadi itu adalah untuk menenangkan semua kekhawatiran kita. My wife looks at me sometimes when we're going somewhere. Jadi kadang-kadang istri saya melihat saya dari waktu saya pergi ke suatu tempat. I say, "Honey, are you okay?" Dia katakan, "Honey, kamu oke? Kamu She's- nggak apa-apa?" She's, "Oh yeah, I'm okay." Dia kayak gini, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa." She's clearly not okay. Dia sebenarnya terlihat nggak. Dia terlihat papa gitu. She's scared. Dia takut. She's not sure we're going the right way. Jadi dia nggak yakin untuk harus jalan ke ini jalan yang benar. And she's saying all the right words, but inside, that's not what's going on. Jadi dia mengatakan kata-kata yang benar semua, tetapi di dalam tidak hal itu terjadi. Be still, but move on means to quiet your crazy thoughts
and move forward trusting God. Jadi untuk diam dan berangkat artinya adalah untuk kita menenangkan semua kegilaan yang ada di dalam kita dan mulai melangkah. I want you to notice that Egypt is creeping up behind Israel, and in front of Israel is the Red Sea. Jadi teman-teman harus pahami bahwa tentara Mesir itu, pasukan Mesir itu menakuti orang Israel, dan di depan mereka bahkan juga Laut Merah. Israel cannot advance and Israel cannot retreat. Dari Israel tidak bisa maju dan Israel juga nggak bisa mundur. But God said, move on. Tapi Tuhan katakan majulah. How? Gimana? How do I move on? Gimana aku harus maju? The sea is right here. Lautnya di situ. You notice Moses didn't ask how to move on? Lihat, kalau teman-teman sadari bahwa Musa nggak tanya gimana caranya. See, you say that you'll have faith as long as God shows you a few of the steps. Jadi kita katakan bahwa kita punya iman selama Tuhan kasih kita semua runtutan setiap langkah. Moses didn't know any of the steps. Jadi Musa tidak tahu langkah berikutnya. He's staring at the ocean and God says move on. Dia cuma lihat laut itu dan Tuhan katakan maju. You know why Moses didn't ask the steps? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa Musa nggak tanya soal langkahnya? The only thing that matters is obeying. Karena semua hal yang penting adalah ketaatan saja. God didn't tell him the manner in which this would all work out. He told him what to do. Jadi Tuhan tidak katakan kepada Musa bagaimana semua ini akan berhasil, tetapi Dia menyatakan ke Musa apa yang harus dilakukan. When you listen to God's instruction, waktu kita mendengar tentang arahan dari Tuhan, He'll remove the obstructions. Dia diatur. Yeah, when you obey God, He'll take care of the problems in your path. Jadi Dia akan waktu kita taat sama Tuhan, Dia akan benar-benar menanggung semua kesalahan yang ada atau masalah yang ada. What would you do in this situation? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Let's read Exodus 14:15. Mari kita lihat di pasal 14 di ayat 15. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Let the Israelites move on." Verse 16. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry land. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. The command to move came before the command to raise your staff over the waters. Jadi perintah untuk maju itu datang sebelum perintah untuk ulurkan tongkat. Your movement in the direction God spoke to you about before you know how it will work out is something that activates your faith. Jadi ketika kita bergerak dari apa yang Tuhan berikan pertama kali sebelum kita melihat apa yang harus dikerjakan, itu akan mengaktifkan iman kita. And the people, if they didn't move, Moses couldn't split the Red Sea. The order of the commands is move out and raise your staff. Jadi kalau bangsa Israel tidak bergerak, Musa mungkin tidak mampu untuk membelah laut itu. Karena perintahnya adalah maju dan ulurkan tangan. Can I tell you a story from Jewish history? Apa aku bisa jelaskan tentang cerita dari sejarah Yahudi? Moses said, "Move out!" Musa katakan maju. And all of Israel stood still. Dan semua Israel dia maju. And then one man from the tribe of Judah Dari satu orang dari suku Yehuda walked out ankle deep in the water. jadi masuk sampai ke kedalaman mata kaki ke air, Then knee deep in the water. dan juga akhirnya selutut, Then waist deep in the water. dan sampai masuk ke sampai ke pinggang, Then chest deep in the water. dan sampai ke sedalam dadanya. When the water reached his nose, Waktu air itu sampai hidungnya, the sea split. akhirnya itu terbelah. I don't know whether that's true or not. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
But it certainly does teach us what it's like to walk in faith. Tapi itu benar-benar mengajarkan kita gimana itu jalan dalam iman itu. That kind of man has an activated faith. Jadi orang yang seperti itu punya iman yang aktif. He doesn't need to see how it will all work out before he begins moving. Jadi dia nggak perlu melihat semua hal supaya terus akhirnya gimana ya berhasil, tetapi mereka terus maju dengan iman. When you have an activated faith, you would rather die 1,000 times obeying God than live trusting in only what you can see. Ketika kita punya iman yang aktif, kita mending mati ribuan kali di dalam ketaatan Tuhan daripada hidup di dalam ketidaktaatan itu. Sagi, do you know why I am telling you this morning? Sagi, tahu nggak apa yang dikatakan hari ini? There's only one way that you can accomplish God's will on your life. You have to move. Hanya ada satu cara untuk gimana engkau dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu adalah kamu harus maju ke depan. Sitting and believing doesn't do anything. Duduk dan mempercayai tidak akan berhasil apa-apa, menghasilkan apa-apa. When you do get the opportunity to sit in a service like this and learn something, saat kamu punya kesempatan untuk duduk di sebuah ibadah seperti ini dan belajar sesuatu, it's so that the second the service is over, you can move to do something for God. Itu supaya pada waktu ibadah itu selesai, kamu langsung bisa bergerak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. A long time ago, preachers used to talk differently than they do now. Jadi waktu dulu itu pengkhotbah banyak berbicara tentang hal yang jauh berbeda dengan saat ini. One of my favorite ones from 200 years ago Jadi hal yang paling saya sukai dari 200 tahun lalu said revival only comes from heaven Jadi sebuah kebangunan rohani hanya terjadi dari surga when heroic souls enter the conflict determined to win or die. Waktu jiwa pemenang itu benar-benar punya niat untuk masuk di dalam konflik, di dalam kemenangan atau mati. And sometimes they win and die. Dan terkadang mereka bahkan menang dan mati. See, that's faith. Lihat, itulah iman. That's activated faith. Itu adalah iman yang aktif itu. You want to know more about how the water actually split? Teman-teman mau tahu bagaimana air itu benar-benar terbelah? Does that interest you, or do you see that every day? Apakah itu menarik bagi engkau atau itu biasa kamu lihat tiap hari? You can walk out to a lake and just practice. Kamu bisa jalan ke suatu danau dan langsung praktek aja. Let's go to Psalm 114. Mari kita ke Mazmur 114. I'm going to read the first two verses. Kita akan baca ayat 1 dan 2. When Israel came out of Egypt, Jacob from a people of foreign tongue, Judah became God's sanctuary, Israel his dominion. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. What does it mean that Judah became God's sanctuary? Apa artinya untuk Yehuda menjadi tempat kudus Tuhan? It means that as they calmed their fears, Artinya bahwa mereka bahkan menenangkan ketakutan di dalam mereka. As they began to move in faith, Waktu mereka mulai maju atau berjalan di dalam iman, they literally became the dwelling place of God. mereka benar-benar menjadi tempat Tuhan berdiam. The people living and trusting obedience became the sanctuary of the creator of the universe. Orang yang terus tinggal di dalam ketaatan bersama Tuhan akan seperti tempat diamnya Tuhan ada di dunia yang seperti di surga. Since I've been here, I've only seen the police a couple times, Jadi selama saya di sini saya hanya lihat polisi di beberapa kali aja. which is good. I prefer to avoid them. Ya, karena baik, karena saya nggak mau ketemu juga. But each time, the police seem to be carrying somebody important in their car. Jadi beberapa kali itu sepertinya polisi sedang ngawal orang yang penting di belakang. When you quiet your inner fears and you move forward in faith, Waktu kamu menenangkan ketakutanmu dan kamu maju di dalam imanmu, the creator of the universe is in your motorcade.
Jadi di mana pencipta dari dunia ini ada sebagai pengawal. How do I know that? Gimana saya tahu itu? Look at verse 3. Lihat di ayat 3. The sea looked and fled. The Jordan turned back. Dari laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. The problem in front of the Israelites was the Red Sea. Jadi, But it fled from them when they had an activated faith. Jadi masalah di depan mereka adalah Laut Merah, tetapi laut itu lari dari mereka ketika mereka punya iman yang aktif. They first had to cause their own fears to be still. Tetapi mereka harus menaklukkan atau menenangkan ketakutan mereka. But then they had to move their feet. Dan habis itu mereka harus menggerakkan kaki mereka. And they started moving their feet before anything was fixed. Dan mereka harus mulai melangkahkan kaki mereka sebelum apapun terlihat terpulihkan atau terperbaiki. But God honors that kind of faith in such a way that it cannot be defeated. It is an activated faith. Dan Tuhan begitu menghormati cara iman yang bekerja seperti itu, dan itulah yang disebut iman yang diaktifkan. Can we read verse 5? Mari kita baca ayat 5. Why was it, sea, that you fled? Why, Jordan, did you turn your back? Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Do you understand that this verse is a question? Teman-teman bisa mengerti bahwa ayat ini seperti pertanyaan. First, this chapter said that the sea fled, and then secondly, it asked the sea why it fled. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa si laut ini melarikan diri. Di ayat ini dia menanyakan kenapa kamu lari. The answer is in verse 7. Ayatnya jawabannya ada di ayat 7. Tremble earth at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan Yakub. Look, belief alone does nothing. Lihat, percaya saja tidak terjadi apa-apa. But belief that causes you to still your inner fears and move your feet, Tapi kepercayaan yang membuat engkau menenangkan jiwamu dan mulai menggerakkan kakimu, that is an activated faith that the Lord's presence actually indwells. jadi itu adalah iman yang aktif di mana hadirat Tuhan benar-benar akan diam di dalam. So the sea looked at the people and saw that God was inside of the people, and the creation could not stand up to the Creator. Jadi laut ini lihat yang diciptakan atau manusia, karena Tuhan ada di dalam mereka, bumi tidak dapat diam waktu hadirat Tuhan masuk di dalamnya. You can possess a faith that not only moves mountains, Kita bisa memiliki iman yang tidak hanya menggerakkan gunung, but also moves the seas. tapi juga menggerakkan laut. In fact, nothing in all of creation can stand up to God indwelling your activated faith. Bahkan sebenarnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat bertahan berdiri di depan Tuhan yang diam di dalam kita, di dalam iman kita yang aktif. The greatest miracle of that time Jadi mujizat yang terbesar dalam waktu itu happened to a people who were afraid, jadi terjadi di orang yang takut, a people who were trapped, orang yang terperangkap, a people that had been slaves all their life, di orang-orang yang bahkan budak di seluruh kehidupan mereka, a people that had an army ready to kill them, orang-orang yang di belakangnya ada pasukan yang siap membunuh mereka. but they dared to trust their God, and the earth obeyed as they walked through the seas. Dan mereka memilih untuk mempercayai Tuhan, dan bahkan bumi taat waktu mereka mulai melangkah. Do you feel like you have problems? Apakah teman-teman merasa seperti teman-teman punya masalah? You don't have a problem in the world that an activated faith won't fix. Jadi tidak ada masalah di dunia ini yang iman yang aktif tidak akan menyelesaikannya. Christians love to learn, Jadi orang Kristen suka belajar, but they often do not follow up with doing. tapi sering sekali mereka tidak meneruskan dengan melakukan. You can throw a bunch of Christians together in a room,
Kita bisa semua numpukin Kristen di satu ruangan. But if they don't have the fiery trial of heat, none of them get activated. Tapi kalau mereka tidak punya sebuah panas tes pencobaan itu, yang itu tidak akan membuat iman mereka aktif. Maybe this is why the apostle said, rejoice when you undergo trial. Itulah kenapa Paulus katakan bahwa kamu harus bahagia ketika kamu melewati pencobaan. They knew it would activate something inside of us. Karena dia sadar bahwa ada sesuatu yang mengaktifkan, sesuatu yang diaktifkan di dalam diri. Can I show you Numbers 10:35? Kita lihat di Ulangan 10. Bilangan 10. Numbers 10:35 says, whenever the ark set out, Moses said, rise up, O Lord, may your enemies be scattered, may your foes flee before you. Jadi di Bilangan 10 ayat 35 katakan, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. How did they carry the ark? Did they have a tank? Gimana cara mereka membawa tabut itu? Apakah mereka punya tank? Did they have a semi? Atau mereka punya Truck. truk? Yeah. They had a motor. Mereka punya apa? Mereka punya motor? No. The ark was carried on the shoulders of men. Nah, itu tabutnya itu dipikul di bahu orang. So look at God's battle strategy. Lihat bagaimana strategi peperangan Tuhan. There's an army. Jadi ada tentara, ada pasukan. Get some guys to carry my ark and we'll send them first. Jadi coba ambil orang-orang dan bisa pikul tabutku dan mereka jalan duluan. Again, that seems like a poor strategy. Lihat bahwa itu terdengar kayak strategi yang buruk sekali ya. They should be easy to shoot. Mereka harusnya mudah yang ditembak. But when people set out in faith, God's presence is with them in a special way. Tapi ketika mereka melangkah dengan iman, hadirat Tuhan ada bersama mereka dengan cara yang sangat spesial. In Numbers 10:35 says he'll cause your enemies to run from you. Jadi di Bilangan 10 ayat 35 ini dikatakan bahwa dia membuat musuh berserak-serak atau berlari daripada kita. Like the Red Sea ran from Israel. Seperti Laut Merah itu lari dari Israel. Maybe we ought to stop telling God how big our problems are. Mungkin kita perlu berhenti untuk mengatakan Tuhan seberapa besar masalah kita. And start telling our problems how big our God is. Dan kita kasih tahu masalah kita seberapa besar Tuhan kita. Still, quiet those inner thoughts. Dan harus mendiamkan seluruh pikiran-pikiran yang ada di dalam itu. Move your feet in the direction God has said, even though you don't know how it's going to work out. Dan mengarahkan langkahmu kepada arah di mana Tuhan katakan, walaupun mungkin kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Can I ask you a question? Apakah saya boleh tanya sesuatu? How much of your planning has been right so far? Seberapa banyak rencanamu benar-benar berhasil sejauh ini? Probably very little. Mungkin sangat kecil. I bet you've made many plans. Saya rasa teman-teman pasti buat banyak sekali rencana. Everybody I've ever known that made 5-year plans, Dan banyak orang yang saya tahu yang mereka bahkan buat rencana untuk 5 tahun ke depan. couldn't look back at the last 5 years and see that their plan was right. Jadi mereka bahkan nggak pernah bisa untuk lihat di rencana yang terakhir kalau rencana itu berhasil semua. God wouldn't be a very big God if you could figure out all of the details in the next 5 years. Tuhan kita tidak akan menjadi Tuhan yang besar kalau kita bahkan bisa menemukan semua detail dalam semua hal selama 5 tahun depan. I like a one-point plan. Saya suka satu pokok poin rencana saja. He speaks, I move. Dia berbicara, saya gerak. Then the details are up to him and not me. Dan detailnya ya terserah dia, bukan saya. I'm not going to tell you those stories, but I've crossed borders without passports. I've done impossible things. But it's not because I intended to. Jadi saya nggak akan menceritakan ceritanya lebih detail, tapi saya melakukan seperti melewati perbatasan tanpa paspor dan banyak cerita yang ada, tapi saya tidak sengaja melakukannya. It's quite simply because he pointed me in a direction and I had no idea what was going to happen.
And then he did the miracles. Jadi tetapi ya, semuanya hanya dia menunjukkan satu arah dan saya hanya jalan saja dan akhirnya Tuhan menyatakan semua mujizat itu. I want to get to some other things. Do y'all understand activated faith? Saya mau coba lihat yang lain. Semua mengerti tentang iman yang diaktifkan? How much do you understand it? Seberapa banyak teman-teman ngerti? Well, we'll find that out based on what you do over the next few months. Jadi kita akan lihat bahwa tergantung kepada apa yang kamu lakukan dalam bulan ke depan. I'm willing to bet that right now, as much as you love the Lord, there are some things that you know you're supposed to do that you haven't done because you're scared. Jadi saya tahu bahwa teman-teman seberapa besar kasihmu Tuhan, tetapi kamu tahu sesuatu yang kamu tahu kamu harus lakukan, tapi kamu belum lakukan sampai hari ini karena kamu takut. Let's read Isaiah 2, Lihat 19 through 22. Yesaya 2, 19-22. If you can start to move in faith despite your fear, Jadi kalau kita bisa melangkah dengan iman dan menghalau ketakutan kita, you will find out that God's presence is with you in ways you could not have imagined. dan kamu akan menemukan bahwa hadirat Tuhan bersama engkau dengan cara yang bahkan kamu tidak bisa bayangkan. We're charismatics or Pentecostals, right? Kita Spirit-filled. kita karismatik, Pentakosta, kita dengan Roh Kudus, betul? I love to feel the presence of the Lord. Saya suka merasakan hadirat Tuhan. Do you love to feel the presence of the Lord? Semua Ya, senang untuk ngerasain hadirat Tuhan. Do you love to feel the presence of the Lord? Teman-teman senang untuk merasakan hadirat Tuhan. Can I tell you how much it doesn't matter what you do or don't feel? Ya, saya akan kasih tahu bahwa tidak terlalu penting apa kamu merasakan dan senang juga. Do you think that the Israelites felt the presence of the Lord while they were standing there squeezed between the Red Sea and the armies? Kira-kira teman-teman bayangkan apakah bangsa Israel itu merasakan hadirat Tuhan waktu dia terhimpit dari pasukan dan Laut Merah? I assure you they didn't. Saya rasa itu tidak. And they moved forward anyway. Tapi mereka tetap maju aja. Do you know when they felt the presence of the Lord? Lihat waktu mereka merasakan hadirat Tuhan kapan? When they're standing in the middle of the sea on the dry land. Waktu mereka berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. You don't get to wait until you feel Kita nggak bisa nunggu sampai kita ngerasain before you move your feet. sebelum kita melangkah. You move your feet and then the feelings come. Kita melangkah dulu, habis itu kita merasakan hadirat Tuhan. Did anybody wake up this morning and think, oh gosh, I'm not sure when to get out of bed? Ya, apakah ada yang bangun pagi ini dan kayak, aduh, aku nggak rasa kayak aku harus bangun ini. Lily did, Ya, Lily ya. but she had parents help move her feet here. Tapi dia ada orang tua yang bantu dia untuk berjalan sampai ke sini. If you go by your feelings, you'll never please God. Kalau kita hanya berjalan berdasarkan perasaan apa yang kita rasakan, kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Let's read verse 19. Mari kita baca di ayat 19. Men will flee to caves in the rocks and to holes in the ground from the dread of the Lord and the splendor of his majesty when he rises to shake the earth. Jadi maka orang-orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semua kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. In that day men will throw away to the rodents and bats their idols of silver and idols of gold which they have made to worship. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas akan dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya dan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. They will flee to caverns in the rocks and to the overhanging crags from the dread of the Lord and the splendor of his majesty when he rises to shake the earth. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semua kemegahannya dan waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Stop trusting in man who has but a breath in his nostrils. Of what account is he? Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. It seems to me that most of the Christian world is waiting for God to deal with all of the enemies. Dan saya rasa bahwa semua Kristen lebih suka untuk menunggu Tuhan semua ngurusin semua musuh-musuh mereka. The Lord will fight our battles. Tuhan akan berperang bagi kita.
We need only be still. Yang kita perlukan kita diam aja. When God is saying, "Why are you crying out to me?" Dan waktu Tuhan katakan, kenapa kamu berseru kepadaku? Move your feet. Melangkah. When we move our feet, the Lord does fight our battles because He's enthroned on us like we are His temple. Jadi waktu kita melangkah, ya Tuhan akan berperang pada kita karena tahtanya ada di atas kita. Do you know why we don't move our feet more? Kira-kira kenapa kita nggak terus melangkah? Do you know why we're scared? Kita tahu nggak kenapa kita takut? Because we trust in man. Karena kita mempercayai manusia. And we know we can't do it. Dan padahal kita tahu kita nggak bisa lakukan. We can't call our parents and have the difficult conversation. We're not strong enough. Jadi kita nggak bisa telepon orang tua kita dan punya telepon yang percakapan yang sulit. Kita nggak cukup kuat. We can't challenge sin in a friend of ours. We're not strong enough. Kita nggak bisa menantang dosa di kehidupan teman kita karena kita nggak cukup kuat. We can't break away from something we know is wrong. We're not strong enough. Bahkan kita nggak bisa lepas terhadap sesuatu yang kita tahu itu salah karena kita nggak cukup kuat. And we're so used to trusting in our own ability Dan kita sudah terbiasa untuk mempercayai kemampuan kita sendiri. that we forget if we move forward in the direction God has said, He will do it. Dan kita lupa bahwa kalau Tuhan katakan kalau kita melangkah, Dia katakan Dia akan melakukannya. But He won't do it while you sit on your salvation. Tapi Dia tidak akan melakukannya ketika kamu duduk tenang di dalam keselamatanmu saja. Neither God nor the enemy have any respect for a passive Christian that will not move or speak. Bahkan antara Tuhan dan musuh tidak punya ketertarikan untuk kepada orang yang hanya punya kehidupan pasif dan iman yang diam. Hey, let's read Psalm 85 verse 11. Mari kita lihat di Mazmur 85 ayat 11. You doing okay over there, Jim? Getting ready to move your feet? My wife has been sure that I was going to get us killed every year of our marriage. But I'm still here, and so is she. Yeah. Psalm 85 verse 11. Faithfulness springs forth from the earth, and righteousness looks down from heaven. 85:11. Yeah, right. Also 12. Di dalam bahasa Indonesia ayat 12. Okay. When faith, you go ahead. I don't know where we're at. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. When God sees faithful movement in you, His righteousness begins to rain down upon you. Waktu Tuhan melihat kesetiaan itu mulai ada di dalam diri kita, Dia benar-benar keadilan dari surga itu turun ke atas kamu. Can I just dig in with you a little, or are you already tired? Kita mau lebih dalam lagi atau teman-teman udah capek? Okay. Then the real question is probably not why did the Red Sea run away? Jadi pertanyaan yang sesungguhnya bahwa bukan kenapa Laut Merah itu lari. The real question is why did the sea wait so long to split? Tapi pertanyaannya adalah kenapa kira-kira air itu lambat untuk terbelah? The answer is that there is no power in belief without action. Ya, karena jawabannya adalah tidak ada kuasa di dalam kepercayaan tanpa tindakan. People believe God, they followed Him out of Egypt. Jadi mereka percaya Tuhan, mereka ngikutin sampai keluar dari Mesir. But when they stood still, only believing, Tapi ketika mereka hanya berdiri dan hanya percaya saja, they were waiting, mereka nunggu and the sea was waiting. dan lautnya juga nunggu. As soon as they moved forward, the sea began to split. Jadi begitu mereka melangkah, laut itu mulai membelah. Some of your unsolvable problems will stand back and wait surrounding you until you move into them in faith. Jadi semua masalahmu yang mengelilingimu itu akan nunggu tetap ada di sekelilingmu sampai engkau melangkah dengan iman kepada mereka. Let's look at James 2:18. Lihat Yakobus 10 ayat 2 ayat 18. By the way, did the Israelites have much of a choice?
Teman-teman, kira-kira apakah Israel punya banyak pilihan? What else were they going to do? Kira-kira apa yang mereka mau lakukan? Sometimes God teaches us faith by putting us in a situation where we don't have a choice. Jadi terkadang Tuhan mau mengaktifkan iman kita ketika Tuhan taruh kita dalam posisi yang kita tidak punya pilihan. Would you pray more before you were in the hospital or when you're in the hospital? Kira-kira kita berdoa lebih banyak waktu kamu di luar rumah sakit atau kamu di dalam rumah sakit? Some of the things that have happened to us because He can't get us to move any other way. Karena sesuatu terjadi dalam hidup kita karena hanya cara itu yang membuat kita bisa melangkah. And He's helping us. Dan Dia menolong kita. I've noticed that when Christian men go into business, Jadi saya sadari bahwa ketika orang Kristen itu membuat bisnis, very often nothing goes right. jadi sering sekali bahkan tidak berjalan baik. Because it's a way that they can move their feet in faith. Karena ada cara lain di mana mereka harus berjalan dengan langkah dalam iman. That might not be clear, so let me help. Mungkin itu tidak terlalu jelas. If you go to work with Christians, do you make 5 times more than you would make if you worked in normal Indonesian businesses? Jadi kalau kamu kerja di perusahaan kecil, apakah perusahaan kecil Kristen, apakah kamu mendapat gaji yang 5 kali lipat dari kalau kamu kerja di luaran? No. Tidak ya. Any of you getting rich working for Holy Grounds? Apakah kalian kaya untuk kerja sama Holy Ground? Gaia, this is the most rich career you could possibly have, right? Apakah ini karir yang akan membuat kamu kaya yang kamu bisa? No. Tidak. We all take pay cuts. Semua kita dipotong ke gajinya. Why would God do that? Kenapa Tuhan lakukan itu? He has to put you in some impossible situations to activate your faith. Karena Dia harus meletakkan kamu dalam situasi mustahil supaya mengaktifkan imanmu. Oh, you could do it a different way, an easier way. Ya, kamu bisa lakukannya dengan cara lain, dengan cara yang lebih mudah mungkin. But you wouldn't be able to take something dirty and make it pure. Tapi kamu akan menjadi orang yang nggak bisa mengambil sesuatu yang kotor dan membuatnya bersih. You wouldn't be able to take something poisonous and make it sweet and beautiful. Kamu tidak bisa menjadi seseorang yang bisa mengubahkan sesuatu yang beracun menjadi sesuatu yang manis dan indah. No, Eric, but I believe. Ya, enggak Pak Erik, tapi saya percaya kok. Your belief is worthless without action. Jadi kepercayaanmu itu percuma tanpa tindakan. So He puts you in situations where you have to believe and act, and we learn. Jadi Dia akan menaruh kita dalam situasi di mana kamu akan belajar untuk percaya dan melangkah. James 2:18. Jadi Yakobus 2 ayat 18. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Dikatakan bahwa tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. God is not impressed with quiet, concealed faith. Jadi Tuhan tidak terlalu takjub terhadap iman yang hanya diam dan duduk saja, tinggal saja. The devil is not intimidated by quiet, concealed faith. Jadi musuh juga tidak merasa terintimidasi dengan iman yang diam dan tidak bergerak saja. Somebody said the other day that a few of us in the One Association were dangerous men. Jadi saya ada beberapa orang yang katakan kemarin bahwa kalau orang-orang yang di One Association ini orang-orang yang bahaya. It's true. Ya benar. We're dangerous to the enemy because we don't conceal and we are not quiet about our faith. Jadi ya kita benar-benar bahaya untuk musuh karena kita tidak diam. We've learned to move our feet. Karena kita belajar untuk melangkah. If we want to impact the world around us, we have to still or quiet our faith and move our feet. Kalau kita mau berdampak kepada dunia dan lingkungan kita, bahwa kita harus menenangkan diri kita dan melangkah dalam iman. We need to give physical expression to our inner faith. Jadi kita perlu ada sebuah pernyataan fisik tentang iman kita. An activated faith will bring the presence of God into you as His temple. Dan iman yang aktif itu akan membuat hadirat Tuhan itu masuk di dalam kita sebagai baitnya.
Do you know what happens when we do that? Lihat apa yang terjadi waktu itu terjadi. Giants fall. Bahkan juga raksasa jatuh. Seas split. Dan laut terbelah. The sick are healed. Dan yang sakit dipulihkan. The dead are raised. Dan mati dibangkitkan. And demons are cast out. Dan bahkan juga setan diusir. Is yours an activated faith or a concealed and quiet faith? Kira-kira di dalam dirimu itu adalah iman yang aktif atau iman yang diam dan konsil itu tersembunyi, terpendam? Don't answer that yet. Ya, jangan jawab itu dulu. Let's read 2 Timothy 1, verse 6. I heard this in the prayer time today. Di 2 Timotius 2 ayat 1. It's been 2 3 years Timotius since I've been to 1 Indonesia. ayat 6. Ya. It's a long time. Udah 3 tahun Pak Erik terakhir ke Indonesia. Udah lama. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power. Jadi 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7, beginilah firman Tuhan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Tuhan yang ada padamu oleh perumpamaan tangan di atasmu, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. This is a pastor talking to a pastor. Jadi ini seorang gembala sedang berbicara kepada gembala yang lain. These are two great men of God. Ini adalah 2 prianya Tuhan yang luar biasa. But apparently Timothy needed to be reminded to move his feet with his faith. Dan pada saat itu Timotius perlu diingatkan bahwa dia harus melangkahkan kakinya di dalam iman. Specifically, he was told to fan into flame the gift of God. Bahkan juga dikatakan harus mengobarkan apa yang ada itu untuk Tuhan. Do you know what that sounds like to me? Lihat apa yang terdengar untuk saya seperti apa? Api baru! Seperti api baru. How many times do we need new fire? Seberapa kali kita butuh api yang baru? As often as our feet get still. Jadi sesering waktu kaki kita diam saja. As often as our inner fears start to talk to us. Jadi setiap kali sesering di mana semua kedalaman kita selalu berbicara ke diri kita. We need api baru as often as we sit quietly in our faith. Jadi kita butuh api baru selama sebanyak waktu kita sesering kita diam di dalam iman kita. Jesus Christ did not call you to be a silent witness. Yesus tidak memanggil engkau menjadi pesaksi yang diam. He did not fill you with his spirit from heaven so that you could be quiet and still. Jadi dia tidak memenuhi engkau dengan rohnya dari surga sehingga engkau hanya diam saja. He put his Roh Kudus in you so that you could move your feet outward. Dia menaruh Roh Kudus di dalam engkau sehingga engkau dapat melangkahkan kakimu keluar. Do y'all love the Apostle Paul? Apa teman-teman menyukai Rasul Paulus? Let's read Acts 21:14. Lihat kita kisah para rasul 21:14. When he would not be dissuaded, we gave up. The Lord's will be done. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Paul is trapped in an impossible situation. Jadi Paulus sedang terpenjara dalam situasi yang mustahil. His friends don't want him to move forward. Jadi teman-temannya nggak mau dia maju. If he moves forward, he's going to be beaten, imprisoned, and eventually killed. Jadi kalau dia terus melangkah, dia akan ditangkap, dipukuli, dan juga akan dipenjara dan mungkin mati. But Paul had an activated faith and he could not be still. Tapi Paulus punya iman yang aktif, dia tidak bisa diam saja.
His friends tried to convince him to just be still. Teman-teman- Preserve your life. Teman-temannya benar-benar suruh dia tetap diam aja di sini, selamatkan dirimu. It's not safe to go. Tidak aman untuk pergi, It's not wise to go. tidak bijak untuk pergi. You won't make any money when you go. Kalau kamu nggak akan menghasilkan duit ketika kamu pergi. He could not be dissuaded from moving forward. Dia bahkan tidak bisa ditahan dari langkah dia maju ke depan. And so they gave up and said, go do God's will. Jadi teman-temannya menyerah dan lakukan kehendak Tuhan. Who was it that was trying to keep him from doing it? Siapa yang kira-kira menjaga supaya siapa tadi yang menahan supaya dia nggak lakukan? His friend. Teman-temannya, They were Christians. semua Kristen. Just like some of your family members. Ya, seperti sama beberapa orang tua atau keluarga kalian. But when they saw that he would not be dissuaded, they gave up. He didn't. Jadi waktu mereka lihat bahwa si Paulus nggak bisa menerima hal itu, akhirnya mereka menyerah dan memberi jalan buat mereka. I've outlasted most of my critics. Sorry. I didn't give up when most of my critics did. Jadi saya tidak menyerah walaupun dalam kritik saya itu melakukan orang-orang yang kritik itu melakukannya. We'll let God sort out who was right and wrong. Biarlah Tuhan yang menyaring siapa yang benar dan salah. I just know I'm still doing what I started doing 30 years ago and they're not. Jadi tapi yang saya tahu bahwa saya terus melakukan yang saya mulai 30 tahun lalu tapi mereka tidak. As we start to move towards a close, let's look at Nehemiah 6:10. Semakin kita mendekati penutupan, mari kita lihat di kitab Nehemia 6. Do you know why I told you we were moving towards a close? Kenapa saya kasih tahu bahwa kita ntar lagi selesai? I don't want you to give up on me. Karena saya nggak mau teman-teman berhenti ngikutin saya. I want you to know we are moving in faith towards a close. Saya mau teman-teman tahu bahwa kita berjalan dalam iman, bahwa kita mendekati penutupan. I mean, it's impossible and I don't know how we're going to do it. Saya rasa mustahil, tapi saya nggak tahu gimana. But we are at least moving in that direction. Tapi paling nggak kita ke arah situ. Nehemiah 6, let's read verse 11. 11 only. Yeah. Oke. Nehemia 6 ayat 11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? There's a man in this verse trying to convince Nehemiah to go hide inside of a church to save his life. Jadi di dalam ayat ini ada orang yang mengatakan ke Nehemia bahwa harus sembunyi di dalam gereja supaya dia aman. Nehemiah wouldn't listen to it. Nehemia nggak mau dengar. He said, should a man like me, I mean, you could do it, but a man like me go hide? Not going to happen. Dia kira, orang kayak aku sembunyi, kamu mungkin, tapi aku kayak aku nggak akan. Now this man was actually an enemy of the gospel. Dan sebenarnya orang ini bahkan musuh dari Injil itu. But he told him, just go hide in the church. Dan dari mereka ngomongin sembunyi aja di gereja. Seems like a lot of people have listened to this enemy and that's exactly what they've done. They've gone and hidden in their churches. Dan saya rasa banyak orang yang terus menerima nasihat orang ini, teman Nehemia ini, karena akhirnya banyak orang yang melakukannya dan sembunyi aja di dalam gereja. Should people like you go and hide to save their lives? Apakah apakah orang kayak kamu akan sembunyi dan menyelamatkan jiwamu sendiri? Of course not. Pasti tidak. That's why God is starting to stir you towards India. Itulah kenapa Tuhan mulai menggerakkan hatimu tentang India. Is it impossible? Sure. Apakah mustahil? Ya. Is it wise? Probably not. Apakah bijak? Mungkin tidak. Will you make a bunch of money? Definitely not. Apakah kamu akan dapat banyak duit? Enggak juga, pasti enggak. But it is activation of your faith. Tapi inilah sebuah tindakan pengaktifan iman kita. Wisdom would say there's enough work to be done in Indonesia that we should never go anywhere else. Kristen akan katakan banyak banget pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Harusnya kita nggak usah kemana-mana lah dulu. Of course, if you don't go anywhere else, you may never have actually activated your faith. Ya mungkin memang kalau kita nggak pernah pergi ke tempat lain, mungkin kita nggak pernah bisa mengaktifkan iman kita.
Moving your feet gives God something to work with. Jadi ketika kita menggerakkan langkah kaki kita, kita memberikan sesuatu yang Tuhan bisa bekerja di dalam. I want you to know I'm not trying to correct you. I'm actually trying to applaud you. Saya teman-teman pahami bahwa saya tidak mencoba untuk mengoreksi Bapak Ibu Saudara, tapi bahkan saya mencoba untuk memuji Engkau. I'm a serious person. Saya orang yang serius. Some people think I'm mean. Ya, beberapa orang merasa saya kasar atau jahat. But when I see something that is moving in the right direction, I want to get behind it. I want to help it. I want to be a part of it. Jadi tetapi kalau saya melihat ada sesuatu yang bergerak ke arah yang benar, saya mau menjadi bagian yang menjadi penyokongnya atau pendukungnya. For 3 decades, all I've wanted to do is see people with activated faith. Jadi dalam 3 dekade saya hanya yang saya pengen lihat adalah melihat orang-orang yang dengan iman yang aktif. Most of the people that have hated us are about 3 kilos of charcoal. Jadi kebanyakan orang yang membenci kita, mereka seperti 3 kilo arang tadi. They might one day do something for the Lord. Mungkin mereka suatu saat nanti tidak akan bekerja atau melakukan sesuatu untuk Tuhan. But because they avoid heat and pressure, they comfort themselves simply by picking on those who actually do something for the Lord. Jadi karena mereka selalu menghindari tekanan dan panas itu, sehingga mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka hanya selalu menunjuk mereka yang terus melakukan sesuatu bagi Tuhan. I want to be more than a lump of charcoal. Saya mau lebih lagi dari hanya banyak sekali arang. In fact, if you put enough pressure, enough heat, enough force on a lump of charcoal, it becomes a diamond. Bahkan sebenarnya ketika terus dipanasi, terus ditekan, yang arang yang aktif tadi akan terus bahkan sampai menjadi permata. I want to build with precious stones, not wood and straw. Saya mau jadi batu yang mulia, bukan hanya kayu. How can anything that you do be precious to God? Gimana hal-hal yang kita lakukan bisa jadi berharga bagi Tuhan? It's only precious to Him when it cost you a great deal. You had to overcome your fear. You had to trust Him. You make something precious by showing God that you trust Him more than yourself. Jadi itu yang membuat berharga adalah ketika kita perlu membayar banyak hal dari diri kita, ketakutan kita yang kita inginkan, dan itu akan menghasilkan apa yang dia inginkan. It's a precious moment when you could go to a hospital but you chose not to. Jadi sangat momen yang begitu berharga ketika kamu bisa pergi ke rumah sakit tapi kamu memilih untuk enggak. Nothing's wrong with going to the hospital. Tidak ada masalah untuk ke rumah sakit. There's just something special about choosing not to. Jadi cuma hanya sesuatu spesial ketika kita memilih untuk enggak. There's nothing wrong with being in a safe situation. Jadi tidak ada salahnya untuk kita masuk ke dalam keadaan yang aman aja. There's just something special Hanya about choosing to go outside of a safe situation. hanya menjadi sesuatu yang spesial untuk memilih untuk keluar dari zona aman kita. These make your acts of faith special. Ini membuat langkah iman kita spesial. Hey, let's read Revelation 20, Mari lihat Wahyu 20 verse 11. ayat 11. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Jadi lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Okay, so the Red Sea fled. Jadi akhirnya Laut Merah itu terbelah. Armies flee from God's presence. Jadi pasukan juga pergi dari hadirat Tuhan. But now the whole planet and the sky are fleeing from God's presence. Dan sekarang adalah seluruh planet bumi ini dan langit itu lari dari hadirat Tuhan. Tell me what God cannot do with an activated faith. Lihat, kasih tahu saya apa yang Tuhan nggak mampu lakukan di dalam iman yang aktif. You're worried about moving Indonesia? Kamu takut terhadap moving?
menggerakkan Indonesia. God can shake the planet and the heavens. Jadi Tuhan bahkan bisa menggetarkan langit dan bumi. But when he does that on earth, he chooses to do it through men who will still their fears and move their feet. Tapi waktu Tuhan melakukan itu di dunia, dia memilih untuk melakukan melewati orang yang mempercayai dia dan melangkah. Let's read verse 12. Mari lihat di ayat 12. And I saw the dead. I've seen him too. Okay, I'm sorry. I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were open. Another book was open, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. Jadi, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maybe that's why people are still. Itulah, saya rasa mungkin ini yang membuat orang diam aja. They think if I'm judged for what I do, I just won't do anything. Jadi mungkin kalau nanti Tuhan menghakimi berdasarkan apa yang aku lakukan, mending aku nggak usah lakuin apa-apa ya. I'm so terrified to try to do something because I might fail. Saya takut banget untuk mencoba melakukan sesuatu karena mungkin aku nanti gagal. Of course, choosing not to do something is also a deed. Jadi, tetapi untuk memilih tidak melakukan apa-apa itu juga adalah tindakan atau perilaku. Seems like maybe you're not sure what I mean. Mungkin kayaknya teman-teman nggak paham. Have you ever read the story of Ananias and Sapphira? Apakah teman-teman pernah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira? They chose not to do something, and God considered that a deed. Jadi mereka memilih untuk tidak melakukan sesuatu, tapi bagi Tuhan itu juga sebuah tindakan. What if we're not judged by just the things that we tried to do for the Lord, but all those that we held back and would not do? Bagaimana kalau Tuhan menghakimi kita tidak hanya dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi juga hal yang kita memilih untuk enggak kita lakukan. It seems like maybe Miss Jennifer has had enough of this sermon. Kayaknya Miss Jennifer ya kayaknya cukup dengan khotbah ini. So I'm going to read you 2 more scriptures. Jadi saya akan bacakan 2 ayat lagi. I try to keep pushing things. Saya mencoba untuk tekan terus. She's loved it and hated it for 30 years. Dia mencintainya tapi saya membencinya juga selama 30 tahun. Let's look at Revelation 14:13. Lihat di Wahyu 14:13. Then I heard a voice from heaven say, "Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them." Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Christian, what you do or do not do is going to follow you into eternity. Teman-teman yang Kristen, apapun yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan itu mengikuti kita sampai kekal. When I meet my King in eternity, I want him to see that I dared to trust him. Jadi waktu saya bertemu Raja saya waktu di kekal itu, saya mau dia melihat bahwa aku mempercayai dia. I've made a lot of mistakes, Saya melakukan banyak sekali kesalahan, and so will you. dan juga teman-teman semua. But they're not all mistakes. Tapi tidak semua itu kesalahan. I want to have something to talk about in eternity with men like Samson and Moses and Jephthah and Barak, Jadi saya mau, Gideon. ya itu kan. Jadi saya mau punya sesuatu untuk ngobrol sama Simpson, Yeftha, Musa, Gideon. Can you imagine? Hey, Samson, what'd you do? Oh man, I was moved of the Spirit of God, and I went to war with a whole army with just a bone in my hand.
Jadi kalau, "Woi Simpson, apa yang kamu dulu lakukan?" "Aku ngikutin kuasa Tuhan dan menghajar semua musuh dengan hanya tulang di tanganku." How would the average Christian respond to that? Kira-kira Kristen biasa responnya kayak gimana? When I was 8, I raised my hand in a meeting. Waktu saya umur 8 tahun ya saya angkat tangan aja di pertemuan ibadah. How would the average pastor respond to it? Kira-kira Pak pendeta-pendeta yang biasa kira-kira responnya kayak gimana? I stood up and told jokes for an hour every week. Saya berdiri dan ngomongin lelucon selama 1 jam setiap minggunya. But it gets better, Samson. I took their money too. Dan lebih baik dari itu, Samson, aku ambil uang mereka semua. The last scripture. Ayat terakhir. We're going to be in Exodus 3:10. Kita di Exodus Keluaran 3. So now go! I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" Dari ayat 13 dan 14. Lalu ayat 10. Oh ya, ayat 10-11. "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." I saved the most important one for last. Saya benar-benar nyimpan yang terpenting itu di belakang. When God speaks to a believer to go, Jadi waktu Tuhan berbicara kepada orang percaya untuk pergi, our first response is usually, "But wait, who am I?" jadi biasanya respon pertama kita akan, tunggu dulu, siapa aku? We even think it's humble, Kita berpikir itu kayak kerendahan hati, but it's not. tapi itu enggak. It shows that we're still trusting in man. Itu memperlihatkan bahwa kita masih mempercayai kemanusiaan kita. Moses' first question is the stupidest question. Pertanyaan pertama Musa itu adalah pertanyaan yang paling bodoh. Who am I? Siapa aku? But it's a question that you ask every time you're in a difficult situation. Tapi itu juga adalah pertanyaan yang kita sering pertanyakan waktu kita dalam keadaan yang sulit. Moses' second question is much better. Ya, pertanyaan Musa yang kedua lebih baik. Look at verse 13. Lihat di ayat 13. Moses said to God, "Suppose I say to the Israelites, go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you're to say to the Israelites. I am sent me to you." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyang bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepada." Christians, stop asking who you are. Jadi, teman-teman Kristen, berhenti untuk bertanya, menyatakan siapa kamu. Stop going through the list of things that you can't do. Berhenti untuk menyatakan semua daftar hal yang kamu nggak bisa lakukan. Stop making excuses. Jadi berhenti untuk berbuat alasan. Ask the only question that matters. Jadi mulai bertanya sesuatu yang penting. Who is God to you? Siapakah Tuhan bagi engkau? God's answer is, "I am that I am." Dan Tuhan menjawab, "Akulah aku." That means He is God to you while you stand here in fear. Artinya bahwa Dia Tuhan bagi waktu kamu berdiri dalam ketakutan. And He is God to you when you are moving your feet in faith. Dia Tuhan bagimu juga waktu engkau bergerak melangkah di dalam iman. He was with you when you were disobedient. Dia bersama engkau waktu engkau tidak taat kepadanya. And He'll be with you when you're obedient. Dan Dia juga bersama engkau waktu kamu taat kepadanya. But when your faith is activated,
He is the God of your temple and your sanctuary in that moment. Tetapi waktu engkau melangkah dalam iman yang aktif itu, Dia Tuhan yang tinggal di dalam bait-Nya, di dalam tempat kudus-Mu. Did Moses bring the people out? Apakah Musa akhirnya membawa orang-orang itu pergi? Was Moses scared to bring the people out? Apakah Musa takut untuk bawa mereka keluar? Did Moses make excuses? Apakah Musa membuat alasan? Did Moses complain? Apakah Musa mengeluh? Did Moses kind of drag his feet? Apakah Did God have to send Moses help? apakah Tuhan perlu kirim pertolongan? And he did it anyway. Tapi Dia melakukannya terus. Ya. I know that you have problems. I do too. Saya tahu teman-teman punya masalah, saya juga. But let the last thing that's said about us Tapi hal terakhir yang dikatakan untuk kita. be that we did it anyway. Tapi kita terus melakukannya. That's faith. Itulah iman. I want to turn the meeting over to these pastors. Saya mau pindahkan pertemuan ini ke pendeta di sini. But I also want to tell you that when Peter wrote his second letter, Tapi saya juga mau katakan waktu Petrus nulis suratnya yang kedua, he said he was writing to a people that had faith as precious as his. tapi dia katakan dia nuliskannya itu kepada mereka yang punya iman seberharga seperti imannya dia. That's what we want to be able to say about each other. Jadi itu yang kita rindu untuk kita bisa katakan ke antara kita semua. Of the same quality of trust. Jadi kualitas kepercayaan yang sama. Can we pray? Bisa kita berdoa? Amen. Father, Tuhan, we want to move our feet in faith. kami mau melangkah di dalam iman. Help us, Lord, to quiet the fears inside of us. Tuhan, tolong kami untuk menenangkan ketakutan di dalam kita. Help us to eliminate the excuses that we make. Tuhan, bantu kami untuk menyingkirkan semua alasan yang kami buat sendiri. Lord, fan into flame our faith. Tuhan, kobarkanlah iman kami, so that you might be enthroned upon our lives. sehingga biarlah Engkau bertahta dalam hidup kami. Lord, we invite your Spirit now to deal with us as you choose. Tuhan, biarlah kami boleh minta Roh-Mu mulai menekan diri kami seperti yang Engkau pilih bagi kami. Is there a person here that knows specifically that you've been planting your feet when you're supposed to move them about a very specific issue? Jadi ada orang di sini yang benar-benar udah tahu apa yang langkah yang harus diambil untuk sebuah masalah yang khusus. If you can't find courage to ask for help in the people of God, you're not going to find it out there in the world. Jadi kita tidak akan mencoba, kalau kamu nggak coba temukan keberanian itu di antara umat Tuhan, karena itu nggak akan didapatkan di luar sana. Specifically not a woman. Jadi khususnya ini bukan wanita. Is there a man in this room Ada pria di ruangan ini that knows that you're supposed to do something and you've been scared to do it? Jadi dia tahu harus melakukan sesuatu, tetapi dia takut untuk melakukan sesuatu. Don't let your moment pass you by. This could be the moment you are freed from that fear. Jadi jangan biarkan waktu ini berlalu. Mungkin ini adalah waktu di mana kamu akan dibebaskan dari ketakutan itu. The pastor's not asking a question for you to say, oh, in your mind, that's me. No, I'm asking you to stand to your feet if that's you.
Jadi ini bukan pertanyaan yang kamu cuma bilang, oh iya ini aku di pikiran. Tapi ini adalah sesuatu yang dipertanyakan untuk kalau itu memang kau, berdirilah Specific, dan maju ke depan. specifically, for something that you know you're supposed to do, but you've been a coward. Sangat khusus sekali. Ini sesuatu yang kamu benar-benar udah tahu untuk dilakukan, tapi kamu sudah sangat jadi pengecut untuk lakukan. Do you know how we overcome cowardice? Lihat bahwa gimana caranya kita itu harus menang dari ketakutan atau rasa pengecut kita. Like that. Seperti You ini. move your feet. in Kita the direction melangkah God said to go. ke arah di mana Tuhan katakan. Don't look at me. That was brave. Jangan lihat saya. Ini keberanian. You know how I know he will have victory? Tahu nggak gimana saya bisa yakin kalau dia akan menang? He's already walking towards it. Karena dia sudah berjalan menuju kemenangan itu. This is an active faith. Ini adalah iman yang aktif itu. Is there another man in here? Adakah cowok yang lain atau pria yang lain di sini? See, I can ask these questions even though it's uncomfortable. Lihat, saya bisa bertanya pertanyaan ini walaupun itu mungkin tidak terlalu nyaman. Because God didn't fly me around the world to leave you like you were when I saw you. Jadi karena Tuhan tidak menerbangkan saya dari sisi dunia lain dan meninggalkan kalian di keadaan yang sama waktu saya bertemu kalian. And I could stand back and be scared that it's a mistake. Saya bisa juga mundur kalau ini mungkin suatu kesalahan. But then nothing happens. Tapi tidak ada sesuatu yang akan terjadi. If you dare to act, people get free. Kalau kamu berani untuk melangkah, orang terbebaskan. Can we have a few of the men come and pray for these guys with the Bisakah pastor? kita punya cowok-cowok bisa maju berdoa untuk Ladies, wanita? are you struggling to figure out how you represent God rightly to a group of people? Apa engkau bergumul untuk kamu berpikir apakah aku menggambarkan Tuhan dengan benar kepada kelompok-kelompok orang tertentu atau orang tertentu? They're supposed to love you, but they don't act rightly towards you, and you don't know how to respond. Jadi mereka saling mengasihi, tapi kamu nggak tahu gimana merespon apa yang mereka lakukan ke dirimu. If there's a lady here that situation is on your heart right now, would you join us here? Kalau kamu ada dalam situasi itu di dalam hatimu saat ini, apakah bisa maju ke sini bersama kami? Miss Teresa, will you help us here? Bebaskan ke segala ketakutan, bebaskan segala kekhawatiran, Or to take the first step, you have to do something. bebaskan segala hal yang menutup untuk kita bisa melihat kebenaran. Represent Him. Don't we? Biarlah hati yang mencintai Engkau yang membuat kita terus bergerak maju dan tidak akan mundur untuk iman dan harapan yang dia telah lihat dalam mengubah hati. Miss In Teresa. the name of Jesus, sure, barat pada dia. Memikirkan apapun yang orang pikirkan, berdoa untuk mematahkan itu di dalam oleh pribadi yang baru berjalan dengan kebenaran.
prajurit yang luar biasa. You're gonna go with me. Perjuangan mengering kasih karunia itu dari Tuhan. Terima kasih We Tuhan. walk through the land. Yang The promised land that you're giving me. We're gonna drive out the enemy with them. Saya bersuka-cita Engkau berikan pada firman kami berterima kasih yang telah Engkau sendiri berbicara untuk bahwa Tuhan untuk masuk di dalam Yesus menikmati untuk bisa mengkonsumsi firman-Nya Yesus. Terus Tuhan kerjakan apa yang Engkau mau kerjakan di dalam kehidupan Soleh. Lembutkan hatinya, buka telinganya ya Tuhan, supaya dia terus bisa mendengarkan yang Engkau mau. Engkau mau supaya hidup kita itu berarti di mana hati di mana berpikir terus tumbuh di dalam hatinya, di mana hidup Soleh saat ini hidup yang hidup lamanya telah saya tinggalkan ya Tuhan, karena dia melihat Engkau tidak langsung melihat Engkau berarti Tuhan masih baik yang perlu Soleh lakukan Tuhan. Beri kami saudara-saudara yang ada di sekelilingnya juga kekuatan untuk bisa terus saling menguatkan, untuk terus bisa saling menasihati dan terus bisa saling menuntun dan juga mengangkat ya Tuhan. Semua bisa jatuh ya Tuhan, tapi kami berkomitmen untuk kami terus saling membantu supaya Soleh bisa menyelesaikan apa yang Engkau mau Soleh lakukan di dalam kehidupan. Soleh tidak lagi di dalam kegelapan ya Tuhan. Soleh berjauh ya Tuhan. Kuatkan Soleh ya Tuhan. Soleh tetap bisa berteguh di mana firman ada di situ Tuhan, ada sukacita dari Tuhan yang terus akan menjadi harapan dan menjadi kekuatan bagi Soleh bisa terus berdiri. Ibrani 12:29. Sebab Tuhan kita adalah api, sebuah iman yang aktif ya Tuhan. api yang dari Tuhan tidaklah dipadamkan bara, Yang Soleh itu akan menghanguskan apa yang tidak Soleh yang dulu, tapi Soleh yang sekarang adalah Soleh di mana memberikan kepada Tuhan terus memuliakan Tuhan dan Roh Kudus adalah api itu terima kasih yang akan membantu kamu dan menghanguskan hal yang tidak benar di dunia ini. Api Roh Kudus akan berkorban di kamu dengan sepenuhnya, mulai dari saat ini. Api itu yang akan membuat hidupmu berdampak ke orang lain, hidup orang lain, dosa orang lain akan terhanguskan dari api yang akan dalam hidupmu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Indonesia. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepadanya ya Tuhan untuk mengenal jalan-Mu, untuk terus menghidupi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kami semua bisa saling menguatkan dan menghidupi firman-Mu di setiap hari kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang mengenal Felix lebih dari siapapun, lebih dari dirinya sendiri ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan Felix untuk tujuan yang khusus ya Tuhan, tujuan yang spesifik, di mana Felix akan berlari mengejar Engkau dan juga akan menyelesaikan apa yang telah Engkau tetapkan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus untuk bisa melihat apa yang perlu kami bantu ya Tuhan di dalam kehidupannya, supaya kehidupannya menjadi lebih efektif ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan pikirannya ya Tuhan, supaya pikirannya yang kacau balau ya Tuhan, Engkau yang akan mematahkan belenggu-belenggu dosa dan pikiran-pikiran liar ya Tuhan yang ada di dalam pikirannya ya Tuhan Yesus, dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya melihat lurus kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang cukup bahkan berlebih ya Tuhan, untuk Felix dan keluarganya menjadi efektif ya Tuhan Yesus di dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan apa yang Felix pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan setiap hari itu merepresentasikan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarkan Felix terus mengingat apa yang menjadi firman-Mu di dalam pikirannya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ingat Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya jalanmu tidaklah jalan kecelakaan. Jalanmu adalah jalan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan Felix akan melakukannya. Dia akan menjadi seorang suami yang luar biasa. Dia akan menjadi ayah dari anak-anak yang luar biasa. Dia akan membesarkan generasi ya Tuhan Yesus, dan juga akan memuliakan nama-Mu. Thank you, thank you Lord. I will never forget about you. I'm going to pray for you every day, just like until tomorrow. Until tomorrow. Well, amen. Are you guys thankful that the Stephens are here? Yeah. Oh sure, Hallelujah. Hallelujah. rumah Tuhan. Soleh, SRD, terus D. Bejana, Hey, I love you, my friend. We're going to work together for the rest of our lives. Thank you for preaching. We get to sit around and talk about the word all day. I'm not sure that I love sermons because we don't really go this long. I like to be at the table, but I'm kind of third. Makasih Bu Nancy udah jadi good soy.